Bertemu lagi di Matema Cinta, Matema Cinta in your area. Ketemu lagi dengan Budita. Kali ini kita akan membahas matematika lagi tentang berpapasan dan menyusul. Apakah itu? Nah, jadi dalam pelajaran jarak, waktu, dan kecepatan itu ada pelajaran tentang berpapasan dan menyusul. Waktu berpapasan atau bertemu di tengah jalan dan menyusul. Apakah bedanya? Coba kita simak dari permasalahan berikut ini ya. Nah, kalian pasti kenal banget sama ini kan? Coba kita lihat. 진영이 캠핑카 그것밖에 못 가려고 하는데요, 집에. 아니, 형이 한번 운전해보세요. 진영이 지금 운전하러 간다고 해달라는데. 잠깐 내리세요. 오케이, 잠깐 달라. 가세요. Nah, pagi-pagi Teh Hyung tuh udah punya masalah nih. Coba kita selesaikan masalah dia ya. Waktu berpapasan atau waktu bertemu ketika jam berangkatnya sama itu dapat dirumuskan dengan jarak total dibagi dengan kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Oke. Kemudian jawabannya adalah seperti ini. Perkiraannya. Nah, perkiraan mereka akan bertemu pada pukul 2 siang. Oke, jadi waktunya ya dicari, jaraknya 600 km, kecepatan pertama 40, kecepatan kedua 60. Jadi kita rumuskan waktu sama dengan jarak dibagi jumlah kedua kecepatan. 600 dibagi 40 tambah 60 yaitu 100 sama dengan 6 jam. Kemudian waktu mereka berpapasan berarti jam 8 ditambahkan dengan 6 jam yaitu jam 14.00 atau jam 2 siang. Oke. Nah, sekarang latihan soalnya. Jenny versus Lisa. Jarak keduanya adalah 240 km, sama-sama berangkat pukul 9, Jenny kecepatannya 70 km per jam, dan Lisa menggunakan kecepatan 90 km per jam. Pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, itu adalah pertanyaannya ya. Pengerjaannya seperti ini. Jaraknya adalah 240 km. Kecepatan Jenny, kecepatan pertama itu 70 km per jam. Kecepatannya Lisa itu 90 km per jam. Waktu berangkatnya sama, yaitu pukul 9. Yang ditanyakan adalah waktu berpapasan. Ingat, waktu berpapasan adalah jarak dibagi kecepatan. Sama dengan 240 dibagi 70 plus 90. Kenapa? Karena kedua kecepatan. Karena ini adalah berpapasan, berarti kecepatan yang digunakan adalah kecepatan keduanya. Kemudian sama dengan 240 per 160. Jika kita sederhanakan menjadi 3 per 2 jam. Ingat, 3 per 2 jam atau 1,5 jam itu berarti jika muncul pecahan seperti ini, maka harus kita kalikan 60 menit. Kenapa, Bu? Karena 1 jam adalah 60 menit. Hasilnya adalah 3 kali 60, 180 dibagi 2, 90 menit. Ya, 90 menit itu berarti berapa jam? Berarti kalau 1 jam ada 60 menit, kita kurangkan nih, kita kurangkan 60 berarti sisanya kan 30, berarti 1 jam plus 30 menit. Ingat, 1 jam 60 menit. Waktu berpapasannya berarti jam 9 tambah 1, 30 menit sama dengan jam 10.30. Maka Jenny dan Lisa akan bertemu pada pukul 10.30. Begitu penerawangan Budita ya. Jika diukur dari matematika, penerawangan Budita nanti Jenny dan Lisa itu bisa bertemu pada pukul 10.30. Oke? Nah, jadi bisa loh menerawang itu pakai ilmu matematika, jangan salah. Matematika itu berfungsi di mana aja. Makanya semangat belajar matematika, semangat, semangat, semangat. Oke,
Sekarang kita ke waktu menyusul. Apakah perbedaan antara waktu berpapasan dengan waktu menyusul? Kalau berpapasan itu berarti ketemu anak-anak. Papasan ya, kamu ketemu papasan sama temanmu terus tos kayak gitu loh. Berarti kan ketemu. Kalau menyusul, nah menyusul itu berarti ada yang berangkat duluan. Oke? Terus ada yang berangkat terakhir tapi dia bisa menyusul seperti itu ya. Mereka pasti juga nanti ada waktu bertemu di jalan kemudian tersusul ya, berbeda antara waktu berpapasan dengan menyusul. Kita simak soalnya di sini. Oke. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, dapat kita rumuskan dan kita cari waktu menyusulnya dengan menggunakan rumus ini. Waktu menyusul itu adalah selisih jarak dibagi kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Waktu menyusul sama dengan selisih jarak. Selisih jarak itu dicari dengan kecepatan pertama kali selisih waktu. Oke, kita lihat lebih detailnya. Oke, Taehyung tadi kecepatannya 100 km per jam. Dia berangkatnya terakhir jam 10. Dia yang berangkat kedua. Jungkook itu yang 80 km per jam. Dan dia berangkatnya lebih awal. Oke, sudah pas. Jadi yang pertama itu udah Jungkook dulu, baru Taehyung. Tapi yang kecepatannya lebih cepat itu adalah si Taehyung. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Selisih waktu. Kalian cari dulu. Kalau mencari selisih jarak berarti harus cari siapa yang berangkat duluan. Cari selisih waktu antara keduanya. Oke, yang berangkat pertama adalah Jungkook, ya. Berarti yang kita gunakan kecepatan dia. Selisih waktunya jam 10 sampai jam 8. Jam 10 ke jam 8 atau jam 8 ke jam 10 itu selisih waktunya adalah 2 jam. Oke, berarti ketika tadi Taehyung masih main PS, si Jungkook itu sudah melaju selama 2 jam. Berarti dia sudah menempuh jarak tertentu. Benar bukan? Ya. Nah, kita cari selisih jaraknya itu. Kecepatan pertama, kecepatannya si Jungkook kali selisih waktu. Kecepatannya 80, selisih waktunya 2. Maka selisih jaraknya adalah 160 km. Ya, 80 kali 2 160. Oke. Sampai di sini sudah paham? Baik. Mencari waktu menyusul nih sekarang. Waktu menyusul itu selisih jarak dibagi kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Bu, kenapa kok kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama? Kok enggak kecepatan pertama dikurangi kecepatan kedua? Anak-anak, namanya menyusul itu kan dia tertinggal. Kalau kecepatannya dia itu lebih lambat, temennya itu udah melaju duluan, kira-kira bisa nggak menyusul? Nggak bisa. Pasti kecepatan kedua itu lebih besar nilainya daripada kecepatan yang pertama. Oke, maka kenapa itu rumusnya K2 dikurangi K1. Paham sampai sini? Oke. Selisih jaraknya tadi 160 km. Kemudian selisihnya adalah 100 dikurangi 80 sama dengan 160 per 20 sama dengan 8 jam. Jadi Taehyung itu dapat menyusul Jungkook pada pukul 10 tambah 8 jam sama dengan pukul 18.00. Jadi pas maghrib baru bisa menyusul. Begitu anak-anak. Sekarang kalian simak soal selanjutnya untuk berlatih ya. 묘해 아까 기분이. 근데 내가 나 옷 잘 골라온 것 같아 나는 여기 스타일로. 오케이. 지금 잘하고 있어. 와 진짜 많이 보였다. 지금 안전 한 60km 70km 유지하고 있다고. 안전 유지해야죠. 첫째도 안전, 둘째도 안전. 야, 와, 근데 이거 셋째도 멋진 뷰.
Oke, kita kerjakan latihan soal selanjutnya. 나옷잘 골라온 것 같아 나는. 여기 사이즈. 잘하고 있어. 와 진짜 많이 보인다. 안전 한 60km 70km 유지하고 있다. 안전 유지해야죠. 첫째도 안전, 둘째도 안전. 야, 와 근데 셋째는 뭐지? Oke, sampai di sini paham permasalahan mereka tadi? Oke, jadi Lisa itu berangkat lebih terakhir, lebih lambat daripada si Jungkook, tapi kecepatannya 85 km per jam. Kecepatan Lisa itu K2, kecepatan kedua. Kecepatan si Jungkook itu yang pertama, 60 km per jam. Selisih waktu berangkat mereka adalah 9.30 dikurangi 9.00. Berarti 30 menit. Berarti berapa jam? 30 menit itu 30 per 60 sama dengan 1/2 jam atau setengah jam. Ya, oke. Jadi selisih jaraknya itu adalah kecepatan pertama dikali selisih waktu. Kecepatan pertamanya 60 km per jam ya, dikali setengah atau 1/2 sama dengan 30 km. Maka waktu menyusulnya itu selisih jarak dibagi per K2 dikurangi K1. 30 per 85 dikurangi 60. 30 per 25. Mari kita sama-sama bagi 5. Dapatnya 6 dan 5. 6/5. Ingat sekali lagi anak-anakku, kalau itu hasilnya berupa pecahan, tolong kalian kalikan 60 menit. Ya. Kalau hasilnya bilangan bulat, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, sampai sebesar apapun, kalau bilangan bulat tinggal ditambahkan. Tapi kalau berupa pecahan, kalian kalikan 60 menit. Bu, asalnya 60 menit dari mana? Dari 1 jam, nak. 1 jam itu ada 60 menit. Kita mau tahu itu waktunya itu berapa menit. Setelah ketemu, baru jadikan jam lagi. Hasilnya adalah 72 menit atau 72 menit itu 1 jam 12 menit. Jadi Lisa itu dapat menyusul pada pukul 09.30 ditambah 1 jam 12 menit sama dengan 10.42. Begitu. Semoga contoh-contoh ini dapat membantu kalian untuk memahami apakah perbedaan antara berpapasan dan menyusul serta bagaimana cara menghitungnya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Matematika Cinta selanjutnya. Tetap semangat belajar ya.